Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Karina Budiarti dengan NIM 11024211033. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan yang lebih rinci, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu data pribadi. Data pribadi dalam RUU PDP didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Nah, menurut Undang-Undang Perlindungan data pribadi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum bisa dapat meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikomunikasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Yang kedua adalah spesifik. Nah, data pribadi yang bersifat spesifik ini meliputi informasi kesehatan, biometrik, atau sidik jari dan retina mata. Kemudian ada genetika, ada catatan kejahatan, ada data anak, ada keuangan pribadi, kemudian ada pandangan politik, ada pun kehidupan atau orientasi seksual, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, bagaimana jika data pribadi hilang, dimanipulasi ilegal, bocor, atau gagal dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik? Jika terjadi kegagalan, sistem perlindungan terhadap data pribadi PSE ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya. Terjadi kegagalan, sistem perlindungan bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang sering terjadi adalah cybercrime yang dapat berupa hacking, cracking, phishing, identity theft, dan sebagainya. Sementara kerugian yang akan timbul seperti kerusakan sistem, kebocoran data pribadi, manipulasi data, pelanggaran privasi, dan lain-lain. Nah, di sini pemerintah Indonesia mengingatkan seluruh pengendali data pribadi, baik publik maupun privat atau swasta, untuk meningkatkan sistem keamanan. Seperti firewall dan enkripsi, mematuhi tanggung jawab, dan menjaga data pribadi yang dikelolanya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik sebagai kepatuhan mutlak perlindungan data pribadi. Seperti yang telah pemerintah himbau, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjaga setiap data pribadi kita. Penyalahgunaan data bisa terjadi pada siapa saja, terlebih lagi bagi masyarakat yang masih kurang peduli terhadap privasi dan data pribadinya. Nah, pentingnya melindungi data pribadi ini bertujuan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Nah, terus kenapa data pribadi perlu dilindungi? Ada beberapa alasannya nih teman-teman. Yang pertama, supaya tidak terjadi intimidasi online terkait gender. Nah, data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Nah, perlindungan terhadap data penting dilakukan supaya menghindari ancaman kejahatan dunia atau dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau yang bisa disebut KDGO. Nah, yang kedua adalah mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menjauhi potensi penipuan. Dan yang keempat adalah menghindari potensi pencemaran nama baik. Dan kelima adalah hak kendali atas data pribadi. Secara global, kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita. Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada 1948, pasal 12, dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966, pasal 17. Indonesia pun sudah meratifikasi keduanya. Nah, terus bagaimana cara melindungi data pribadi kita?
Terdapat beberapa cara-cara untuk bisa melindungi data pribadi kita. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk mengganti password secara berkala. Untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan agar terlindung dari berbagai serangan cyber, masyarakat perlu untuk melakukan langkah-langkah preventif agar tetap aman di internet. Salah satu kuncinya yakni mengganti kata sandi atau password secara beragam. Akun seperti email, mobil banking, media sosial, layanan aplikasi, hingga PIN ATM secara berkala. Pastikan password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya agar tidak mudah ditebak. Dan pastikan tidak menggunakan kode yang mudah ditebak seperti data lahir berupa tempat dan tanggal lahir. Nah, cara kedua yang kita lakukan adalah menjaga data dari orang lain dan waspadai link phishing. Selain mengganti password, jangan membuka tautan link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lainnya. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menghindari Wi-Fi di sembarang tempat. Menghindari penggunaan koneksi internet wireless atau Wi-Fi di sembarang tempat juga penting untuk menjaga data kita di ruang publik. Jaringan Wi-Fi ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi. Biasanya menggunakan akses poin palsu yang jika seseorang login, maka data pribadinya akan tercuri. Hindarilah akses poin yang berpotensi meminta username, password, dan informasi pribadi lainnya. Yang terpenting, pastikan untuk tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Nah, ada pula cara yang keempat adalah tidak menunjukkan data pribadi kita secara spesifik di sosial media. Misalnya, tidak mencantumkan identitas seperti NIK atau nomor-nomor kartu yang penting untuk dijaga dan diprivasi. Nah, terus apa aja sih larangan dalam penggunaan data pribadi ini? Terdapat beberapa larangan yang diatur dalam UU PDP ini. Nah, larangannya adalah setiap orang ini dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilikan data pribadi. Nah, yang kedua adalah setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Tiga, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Setiap orang juga dilarang secara melawan hukum memasang dan atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam dan atau melanggar perlindungan data pribadi seseorang. Selain itu, kita juga dilarang memasukkan data pribadi dan dilarang menjual atau membeli data pribadi. Nah, sekarang teman-teman jadi udah tahu nih apa itu data pribadi, kenapa data pribadi perlu dilindungi, terus bagaimana cara melindunginya, dan larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan terkait tentang data pribadi ini. Teman-teman juga harus bijak ya dalam bersosial media, dalam menjaga data pribadi teman-teman sendiri. Dan teman-teman juga sebisa mungkin jangan sampai melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan di Undang-Undang PDP itu sendiri. Karena teman-teman bisa mendapatkan denda minimal 2 tahun penjara. Terima kasih. Sampai sini yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.